Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi bersama dengan Anda dalam renungan singkat bersama Wanda Dumais. Selamat datang kepada Anda yang baru bergabung dengan program Sound Doctrine ini dan juga kepada mereka nanti yang akan bergabung di dalam program siaran ulangan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 4 ayat 24 akan kita renungkan pagi hari ini. Ayatnya berbunyi seperti ini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perkataan Yesus ini ada peristiwa yang menarik sekali, yang sangat terkenal dicatat di dalam Injil Yohanes, yaitu pertemuan Yesus dengan wanita Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca ini adalah sebuah koreksi dari Tuhan Yesus mengenai arti beribadah, arti menyembah Tuhan. Nah, yang dikasihi Tuhan itu wanita Samaria sedang berusaha memberikan kepada Yesus argumennya untuk menolak pengajaran sound doctrine dari Yesus. Perempuan Samaria ini menurut keterangan Yohanes 4 ayat 16 sampai 18 sudah hidup dalam kehidupan yang sangat immoral. Wanita ini telah diasingkan atau telah ditolak oleh komunitasnya di antara orang-orang Samaria. Karena mereka mengenal kelakuan wanita ini yang hidup tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan cara hidup yang dimengerti oleh orang-orang saat tersebut. Pada waktu itu. Nah, saudara, ketika Yesus datang kepada wanita itu, ternyata wanita itu memberikan banyak sekali alasan kepada Yesus. Hatinya keras untuk terbuka terhadap sound doctrine Yesus. Sehingga ketika Yesus bicara tentang orang yang beribadah kepada Tuhan, dia berusaha menyampaikan alasan-alasan tertentu mengapa harus beribadah. Pokoknya orang ini sok tahu gitu. Ketika Yesus datang kepadanya, Yesus ingin menyampaikan sound doktrinnya, Yesus ingin hatinya terbuka pada kebenaran, tetapi dia ini sangat sok tahu sekali, sehingga dia berusaha mendebat Yesus, hatinya keras terhadap kebenaran, tidak mau terbuka terhadap kebenaran, sehingga banyak sekali alasan yang dia nyatakan kepada Yesus. Kenapa? Karena dia berusaha mengalihkan perhatian Yesus dari hidupnya yang berdosa. Saudara, ini selalu menunjuk atau memberikan gambaran kepada kita. Banyak kali Allah mau datang di hadapan atau mau datang kepada kita, tetapi kita selalu memberikan banyak alasan kepada Dia. Banyak sekali Tuhan datang di dalam firman-Nya kepada kita dengan berbagai cara untuk membuat kekerasan hati kita menjadi lembut, untuk membuat kita memperhatikan firman Tuhan, untuk membuat kita hidup di dalam jalan Tuhan, tetapi kita berusaha mengalihkan perhatian Tuhan dari kehidupan kita yang berdosa. Sebenarnya Tuhan
ingin menyembuhkan penyakit dosa tersebut. Tetapi kita berusaha berdalih, kita berusaha lari dari hadapan Tuhan, kita berusaha berargumentasi kepada Tuhan, menyatakan kebenaran-kebenaran kita. Kita tidak jauh dari sifat-sifat yang kita lihat melalui wanita Samaria ini. Saudara, saya tahu Yesus datang khusus kepada wanita Samaria ini dengan mengambil jalan yang beresiko. Seharusnya Yesus tidak perlu menghampiri daerah Samaria, karena daerah Samaria berkonflik dengan daerah atau orang Israel. Orang Samaria tidak bergaul dengan orang Israel karena orang Israel percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai respek terhadap Allah. Pernikahan mereka, pernikahan yang campur, kemudian mereka tidak menghargai tempat ibadah di Yerusalem dengan membuat ibadah sendiri di Mount Gerizim, di Bukit Gerizim. Itu sebabnya antara orang Israel dan orang Samaria, mereka tidak cocok. Mereka berkonflik. Nah, saudara, kalau kita baca peristiwa Yesus datang melewati daerah Samaria dan bertemu dengan wanita Samaria ini, adalah sebenarnya peristiwa yang sangat khusus di mana Yesus mendatangi orang berdosa. Sekali lagi saya katakan, dalam hal penyelamatan, dalam hal segala karunia Allah, kita harus percaya bahwa Allah yang mendatangi hidup kita, bukan kita yang mendatangi Allah. Allah sendiri yang memang khusus datang kepada kita. Tetapi saudara lihat, wanita Samaria ini, dia punya banyak alasan untuk menolak pengajaran benar dari Yesus. Punya banyak alasan untuk menolak sound doktrin Yesus. Tapi saya mau katakan, siapakah kita manusia yang bisa menolak Allah? Segudang alasan bisa engkau sampaikan kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu mempunyai kunci yang tepat untuk membuka hati manusia. Amin, saudara. Kalau Allah ingin mencurahkan kasih karunia-Nya kepada seseorang, maka Allah akan membuat jalan khusus mendatangi hidup orang itu dan memberikan kepada orang itu kesempatan untuk percaya kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ketika wanita ini memberikan banyak alasan kepada Yesus, maka Yesus mulai datang kepada dia dengan sebuah perkataan. Apa yang Yesus katakan di sini? Yesus berkata bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saudara, Yesus sedang bicara tentang sebuah dispensasi baru. Bahwa ibadah kepada Tuhan sekarang dilakukan dengan cara yang baru. Bukan dengan cara yang dipikirkan oleh manusia. Dispensasi itu artinya cara dan waktu Allah yang khusus bekerja di dalam hidup manusia. Yesus katakan sekarang dispensasinya sudah berbeda. Bahwa orang yang beribadah kepada Bapa bukan berdasarkan tempat, sekali lagi. Bukan berdasarkan lokasi, sekali lagi. Bukan berdasarkan segala bentuk-bentuk appearance. Bukan berdasarkan physical appearance. Bukan menyatakan hal-hal jasmani. Jadi Yesus mengatakan sebuah prinsip penting. Dispensasi yang baru ketika Yesus datang sekarang ini menyatakan
sebuah kebenaran yang sejati. Bahwa kebenaran itu dinyatakan adalah orang yang beribadah kepada Allah, mereka beribadah di dalam roh. Saudara, jadi roh ini adalah tempat pertemuan atau tempat di mana manusia bisa menyadari kehadiran Allah. Manusia mengenal roh itu seringkali kita katakan dengan kata hati. Begitu ya saudara. Seringkali kita katakan dengan kata hati. Jadi beribadah kepada Allah itu adalah bicara masalah hati. Jadi bicara masalah spirit. Bicara mengenai apa itu hal yang di dalam. Bukan bicara mengenai hal-hal yang di luar. Nah ini saudara harus kita ingat baik-baik. Yesus datang kepada perempuan Samaria ini yang berusaha menyembunyikan masa lalunya dan masanya yang sekarang kepada Yesus dengan berbagai argumentasi yang dia anggap argumentasinya itu benar. Dia bilang, oh Yesus, bukankah menyembah Allah itu bagi kami di Bukit Gerisim dan bagi kalian di Tempel Yerusalem. Tapi Yesus tidak mengambil argumentasi dari perempuan itu. Tapi Yesus katakan, beribadah kepada Allah bukanlah masalah lokasi. Amin, saudara. Beribadah kepada Allah berkaitan dengan hati yang dibenarkan oleh Allah. Amin, saudara. Jadi lahir baru itu, jadi itu orang yang beribadah kepada Allah itu adalah orang yang sudah lahir baru. Bukan bicara mengenai lokasi. Yesus menunjukkan tentang siapakah Allah yang benar yang harus disembah itu. Tidak ada lagi kiblat, tidak ada lagi tempat suci, tidak ada lagi bangunan yang suci, tidak bicara tentang di suatu tempat Allah akan hadir, tapi bicara bahwa Allah akan menyatakan dirinya kepada engkau. Jadi engkau kalau mau beribadah kepada Allah, engkau harus menjadi bait Allah yang hidup. Amin, saudara. Dengan sendirinya masa lalumu, masa sekarangmu, dan masa yang akan datangmu harus diserahkan secara total kepada Yesus. Amin, saudara. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Allah tahu masa lalumu. Allah tahu apa yang engkau buat sekarang. Itu sebabnya Yesus sengaja datang kepada wanita Samaria ini. Justru semakin engkau menolak Tuhan, justru di situ semakin besar apa? Kedaulatan Allah untuk datang kepada hidup. Semakin engkau membenci Yesus, semakin engkau menolak Yesus, maka semakin besar kesempatan kasih karunia-Nya dinyatakan kepadamu. Semakin engkau acuh tak acuh, semakin engkau tidak peduli kepada sound doktrin Yesus, maka menjadi alat yang baik bagi Yesus untuk datang kepada hidupmu. Hari ini dia berkata kepada kita bahwa tempat yang paling benar untuk beribadah kepada Allah bukan di mana-mana, tetapi memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Bapa sedang mencari. Apakah engkau menyembah Allah? Bapa sedang mencari. Ingat lagi panggilan yang pertama kali
dinyatakan Allah kepada Adam. Apa? Adam, Adam, di manakah engkau? Hari ini saya berdoa kepada Anda yang mungkin masih menutup hati terhadap kebenaran firman Allah, menutup hati terhadap sound doktrin Yesus. Bapa sedang memanggil, di manakah engkau? Kata Adam itu bisa ganti dengan namamu. Di manakah engkau si Anu? Di manakah engkau si Anu? Allah sedang mencari. Karena Bapa mencari para penyembahnya. Alkitab katakan, yet a time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in the Spirit and in the truth. Menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Datang dengan hidup kita dan kemudian mengenal sound doctrine Yesus. For they are the kind of the worshiper that the Father seeks. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya mau ucapkan kepada Anda, Maranatha, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus segera datang, dan Tuhan Yesus pasti datang. Dari Sydney, salam saya. Blessings.